Pilpres 2019 menjadi persaingan ketat dalam politik. Dua politikus hebat bertarung untuk mendapatkan kepuasan dan perolehan suara tertinggi dari rakyat. Namun tetap sang juara bertahan pasangan Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin yang memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sudah tidak diragukan lagi karir mereka dalam dunia politik. Namun, apa yang akan mereka berikan kepada Indonesia selama masa jabatnya? 7 tahun kepemimpinan Jokowi memberikan dampak baik kok dalam segi infrastruktur. Buktinya, sudah tercatat 33 ruas tol yang diresmikan atau beroperasi. Deretan tol era Jokowi itu terbesar dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Bahkan Papua pun mendapatkan. Namun, 7 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi tidak luput, hanya jalan tol dan infrastruktur saja. Buktinya belakangan ini kita kesulitan dalam minyak goreng. Harga pangan naik, bahkan BBM juga naik. 7 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi juga memberikan gibahan yang asik untuk kita bahas. Kalian udah pada tahu belum nih? Ada isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabat, hingga 3 periode. Wah, ini sih harus dikupas tuntas. Wacana yang dihembuskan para partai elit politik sejak 2019 ini menimbulkan polemik, setidaknya hingga belakangan ini yang juga kembali dipanaskan. Selama isu ini bergulir, Bapak Jokowi telah berulang kali merespon tentang isu miring tersebut. Pada 2019, Bapak Jokowi mengatakan, ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Dan pada 2021, Bapak Jokowi mengeluarkan statement, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Nah, belakangan ini muncul lagi isu banyak ketua-ketua partai yang mengusulkan untuk perpanjangan masa jabat presiden. Setelah lebih dari sepekan gaduh, akhirnya presiden angkat bicara. Bapak Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bapak Jokowi pun mengatakan, yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Tidak hanya sampai di sini, bahkan menurut survei SMRC mengatakan, wacana Jokowi 3 periode ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut hasil survei yang mereka lakukan, wacana hanya didukung oleh 5% warga Indonesia loh. Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di tengah masyarakat. Hanya sekitar 5% warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal 2 periode saja. Ada lagi komentar pedas dari seorang Rocky Gerung terhadap wacana 3 periode. Ia mengkritik adanya wacana penambahan masa jabat presiden hingga 3 periode. Usulan itu dinilai tidak memahami ide demokrasi. Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan dari usulannya. Itu prinsip etika politiknya tuh. Demikian juga perubahan undang-undang dasar. Perubahan undang-undang dasar itu hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang, bukan yang mengusulkan perubahan. Jadi disitulah soal-soal yang kita sebut sebagai kekacauan itu diorkestrasi agar supaya rakyat bingung tuh. Tadi kita udah ngebahas isu miring tentang wacana 3 periode, penundaan pemilu, hingga penambahan masa jabat. Tapi kalian udah pada tahu kan, tentang masa jabat presiden dan wakil presiden itu diatur dalam UUD 1945 pasal 7 yang bunyinya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabat. Jadi, kita paham kenapa perpanjangan masa jabat, penundaan pemilu sampai 3 periode itu dapat penolakan banyak dari masyarakat. Ya, memang karena untuk merealisasikan hal tersebut harus merubah konstitusi yang berlaku. Dan ini merupakan jalan yang sangat panjang
berdampak juga kepada generasi berikutnya.